Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Masih semangatkah kalian belajar hari ini? Teacher berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, di pembelajaran yang kelima dan keenam ya. Namun sebelum kita masuk di pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita masuk di pembelajaran yang kelima. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Nah, anak-anak, pada saat hujan kalian membawa payung ya kan? Karena kita takut basah dan kita takut sakit ya anak-anak ya, kalau kena hujan. Nah, hujan ini bagaimana proses terjadinya? Mari kita pelajari anak-anak. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air itu jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan ya anak-anak. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah, mengalir ke sungai, mengalir ke danau, mengalir ke kolam atau ke lautan. Nah, itu terkena sinar matahari lagi, lalu menguap lagi. Nah, menguap itu prosesnya, uap airnya akan berubah menjadi awan. Nah, awan itu akan bergerak lagi, setelah itu akan mengembun menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan lagi. Nah, itu proses atau siklus namanya, siklus terjadinya hujan. Jadi ya, anak-anak harus tahu kenapa air itu tidak pernah habis di bumi kita. Itu karena mengalami siklus hujan ini anak-anak. Ini ya proses terjadinya hujan ya, dari awalnya air. Ya, air di berbagai tempat itu akan terkena sinar matahari, lalu menguap. Evaporasi namanya anak-anak ya. Nah, menguap menjadi uap air. Nah, uap air tersebut akan menjadi awan ya. Sesampainya di atas, uap air itu akan menjadi awan. Setelah itu, awan tertiup angin. Tertiup angin terjadi proses pengembunan di sini. Lalu, setelah terjadi proses pengembunan, turunlah titik-titik air sebagai hujan. Itu siklus terjadinya hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Nah, dengan terjadinya hujan, itu ada terjadinya perubahan wujud benda. Tapi kita tetap harus bersyukur karena perubahan wujud benda tersebut atau perubahan wujud dari air menjadi uap air, lalu kristal menjadi awan, lalu awan menjadi titik-titik air, lalu menjadi hujan lagi, itu adalah proses alam yang patut kita syukuri. Nah, di sini teacher sudah menentukan urutan dari proses terjadinya hujan. Nah, kalian coba jelaskan dari setiap bagian proses terjadinya hujan ini. Kalian mulainya dari nomor 1 ya. Siti hendak pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10 menit. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak, hujan turun pukul 7:15 menit. Lalu hujannya berhenti pukul 9:10 menit. Maka, untuk mencari tahu lamanya hujan turun adalah awalnya tadi hujan turun pukul 07:15. Nah, 07:15 ini menuju pukul 8 itu masih butuh waktu 45 menit. Nah, 45 menit ini kita tulis seperti ini dulu anak-anak. Lalu dari jam 8 menuju ke jam 9 itu ada 1 jam. Lalu dari jam 9 menuju ke jam 9:10 menit itu ada 10 menit. Maka lamanya hujan turun itu 45 menit, 1 jam 10 menit. Nah, kita jumlahkan anak-anak.
45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Ingat ya, yang sama satuannya kita tambahkan atau kita gabungkan. Nah, yang sama satuannya dulu yang kita hitung. Di sini jam tidak ada kawannya ya, atau yang sama-sama jam. Jadi kita tulis 1 jam. Lalu sekarang menit. Menit ini ada dua yang sama satuannya menit ya. Ada 45 menit dan 10 menit. Nah, 45 menit ditambah 10 menit, maka lebihnya adalah 55 menit. Jadi hujan turun itu lamanya 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Maka kalau seperti ini ya anak-anak, kita bisa jumlahkan menit dengan menit, jam dengan jam. Nah, pukul 06.25 itu Udin berangkat ke sekolah. Lalu lamanya perjalanan 30 menit. Maka kita rumuskan seperti ini ya anak-anak, menit dengan menit kita jumlahkan. Maka 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 3, 5. Nah, di sini berarti tinggal kita turunkan. Nah, inilah pukul 06.55 menit Udin sampai di sekolah. Jadi, 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Jadi, Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Nah, kita akan mencari tahu 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, anak-anak tulis dulu pukul 8. Maka 2 jamnya kita tulis seperti ini anak-anak. Karena jam ya, kalau menit ya kita tulis di belakang sini anak-anak. Karena jam ya kita tulis di depan. Kita luruskan dengan jamnya ya, dengan satuan jamnya. Lalu kita jumlahkan anak-anak ya. 0, 8 ditambah 2, 10. Berarti 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10 anak-anak. Itu cara paling mudah yang dengan bersusun seperti ini. Selanjutnya kalian yang mengerjakannya ya anak-anak. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, ini ya anak-anak ya, karena Udin tidak berhati-hati, dia terpeleset. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan anak-anak? Tentunya yang kamu lakukan adalah menolong Udin ya anak-anak ya. Membantu Udin berdiri, mengambil atau mengumpulkan buku yang berserakan. Jika kaki Udin terluka, kalian membawanya ke UKS. Itu yang seharusnya kita lakukan jika kita berada dekat Udin anak-anak ya. Atau ada yang tidak mau menolong Udin anak-anak, hanya melihat Udin dan menertawakan Udin saat jatuh. Teacher berharap tidak ada anak-anak teacher yang begitu ya. Harapan teacher, semua anak-anak teacher selalu suka menolong ya. Tidak menertawakan teman dalam kesulitan dan sebagainya, tetapi menolongnya dengan tulus. Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong yang pernah kamu lakukan. Coba anak-anak, pasti kalian pernah menolong orang lain kan? Atau menolong teman kalian atau orang tua kalian. Coba kalian ceritakan kegiatan atau pengalamanmu saling tolong-menolong yang pernah kamu lakukan. Kerjakan di kertas double folio kalian masing-masing. Mengapa ya anak-anak kita perlu menolong orang lain? Ya, karena manusia itu makhluk yang sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentunya kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah anak-anak. Jadi kita semua harus selalu tolong-menolong atau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran yang ke-6. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud benda di sekitarmu. Perubahan wujud benda dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kita sudah belajar bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Dari pembuatan garam,
pembuatan permen gulali, lalu mengembun, terjadinya pemanasan global, lalu terjadinya hujan. Itu semua kita pelajari bersama-sama. Semuanya ini ada perubahan wujud bendanya. Nah, perubahan wujud yang kita pelajari anak-anak ya adalah seperti ini bagannya. Kita tahu bahwa wujud benda itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, di sini kalian perhatikan anak-anak ya. Jika benda cair berubah menjadi benda padat, maka prosesnya itu disebut membeku. Sedangkan dari benda padat berubah menjadi benda cair, itu berarti namanya mencair. Dari benda cair menjadi benda gas, itu berarti menguap. Benda gas menjadi benda cair, itu berarti mengembun. Benda padat menjadi gas, namanya menyublim. Benda gas menjadi padat, itu namanya mengkristal ya. Anak-anak harus tahu ya perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Mari kita rangkum pengetahuan kita tentang perubahan wujud di sekitar kita. Nah, di sini teacher sudah merangkum tentang perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh peristiwanya, bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasannya bagaimana? Air laut menguap, yang tersisa butiran garam. Lalu pada peristiwa pembuatan es krim, nah jenis perubahan wujudnya membeku. Es krim itu sebelumnya adalah benda cair. Lalu pada peristiwa membuat es krim, nah jenis perubahan wujudnya membeku. Es krim itu sebelumnya adalah benda cair, lalu menjadi es. Es itu karena membeku. Embun pagi peristiwanya, jenis perubahannya adalah mengembun. Penjelasannya apa? Oh, mengembun itu uap air berubah menjadi titik-titik air. Lalu pada peristiwa membuat gulali atau membuat permen ya, kita belajar perubahan wujud membeku. Penjelasannya apa? Adonan gulali awalnya cair, menjadi padat setelah dingin anak-anak. Nah, itu membeku. Lalu peristiwa terakhir yang barusan kita pelajari di pembelajaran yang kelima tadi adalah terjadinya hujan. Nah, terjadinya hujan itu ada peristiwa menguap. Menguap apa? Air di permukaan bumi menguap akibat terkena sinar matahari atau panasnya matahari. Nah, ini adalah perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini anak-anak. Yuk kita buat kalimat dengan kata ini. Yang pertama ada kata menguap. Nah, kalian buat ini anak-anak. Kalimat dengan kata menguap. Contohnya dari teacher, air laut menguap saat terkena panas matahari. Kata yang kedua adalah wujud. Nah, anak-anak sekarang lanjutkan membuat kalimat dengan kata wujud dan seterusnya ya. Di kertas double folio kalian masing-masing. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Nah, anak-anak bisa menyusun aktivitas anak-anak setiap hari, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Contohnya, kalian buat tabel seperti ini. Ada waktu, jenis kegiatan, dan lama kegiatannya. Nah, teacher contohkan untuk tabelnya seperti ini. Jadi misalnya, waktu pukul 06.15 sampai 06.30 mandi pagi jenis kegiatannya ya. Lama kegiatannya berapa? Oh, ini maaf, seharusnya 15 menit ya anak-anak, bukan 30 menit. Lalu pukul 06.30 sampai dengan 06.45 itu sarapan pagi. Lama kegiatannya 15 menit dan seterusnya begitu ya anak-anak. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana nih dengan lingkungan tempat tinggal anak-anak semuanya? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggal kalian menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, ini tadi sikap saling bersatu yang ditunjukkan masyarakat di sekitar rumah Siti. Mereka saling menghargai walaupun berbeda suku dan agama. Jika ada tetangga yang sakit, mereka menjenguk.
Nah, apakah di lingkungan kalian jika ada tetangga yang sakit, kalian menjenguknya juga? Lalu, apakah di tempat kalian sering dilakukan kerja bakti bersama-sama yang merupakan salah satu sikap saling bersatu atau menunjukkan sikap saling bersatu di dalamnya? Coba kalian amati ya di lingkungan kalian masing-masing. Berilah tanda centang untuk keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, di sini ada tabel, kita akan memberikan tanda centang dengan pertanyaan yang ada. Anak-anak kerjakan ini di kertas kalian masing-masing. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah teacher sampaikan kalian bisa mengerti dan memahaminya dan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari teacher. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Bye-bye.